Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video Yuk Belajar Sejarah. Di video kali ini aku masih membahas tentang pengantar ilmu sejarah dengan tema konsep waktu dalam sejarah. Sebelum masuk penjelasannya, kita ingat kembali bahwa konsep waktu dalam sejarah ini merupakan 3 unsur penting. Nah, konsep waktu juga merupakan hal yang mutlak dalam sejarah karena menyangkut peristiwa itu terjadi kapan. Nah, makna waktu dalam sejarah ini ada 2. Yang pertama makna denotatif, makna yang sebenarnya yang berkaitan dengan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan makna konotatif atau makna kias yang tidak sebenarnya atau waktu sebagai konsep. Nah, apa sih contohnya biar lebih gampang untuk mengetahui makna denotatif dan konotatif? Contohnya awal dari kolonialisme dan imperialisme itu sekitar kurang lebih tahun 1800-an. Ini makna denotatifnya. Nah, sedangkan makna konotatifnya, kapan sih mulainya atau kolonialisme dan imperialisme itu apa atau kapan? Ya, ini merupakan peristiwa masa lalu. Nah, ini makna dari waktu atau temporal. Nah, langsung saja, kira-kira konsep waktu dalam sejarah menurut Kuntowijoyo ini ada 4. Yang pertama adalah perkembangan, yang kedua adalah kesinambungan, yang ketiga adalah pengulangan, dan yang keempat adalah perubahan. Simak terus penjelasan dari perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Yang pertama, perkembangan. Perkembangan maksudnya ini terjadi apabila masyarakat berturut-turut bergerak dari satu bentuk ke bentuk lain. Umumnya manusia akan berkembang dari bentuk sederhana menuju ke bentuk kompleks. Contohnya, perkembangan demokrasi Amerika Serikat yang mengikuti perkembangan kota. Nah, di sini bergerak. Jadi kehidupan manusia itu sifatnya dinamis ya, selalu bergerak, bukan statis. Nah, contoh ilustrasinya seperti ini. Jadi ada perkembangan demokrasi. Untuk yang sebelah kanan ini demokrasi di masa sekarang. Yang kedua adalah kesinambungan. Maksudnya kesinambungan terjadi jika masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Contohnya pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial mengadopsi kebiasaan lama, antara lain dalam menarik upeti raja taklukan. Belanda meniru raja-raja bumi. Atau ada peristiwa adopsi ya, tapi ini contoh negatif ya. Contohnya korupsi yang dilakukan pada zaman VOC. Kenapa VOC bangkrut? Salah satunya para pejabat korupsi. Nah, apakah sekarang masih ada? Masih. Ya, jadi kesinambungan. Nah, ini ilustrasinya. Yang ketiga, ini ada pengulangan. Jadi peristiwa sejarah ini terulang kembali di masa berikutnya. Hal ini sering terjadi sehingga muncul jargon sejarah terulang kembali. Contohnya pada peristiwa lengsernya Presiden Soekarno
dan Soeharto yang dilatar belakangi aksi demonstrasi dari para mahasiswa. Jadi apa sih yang membedakan peristiwa yang terulang kembali? Yang membedakan itu 3 unsur pentingnya, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Jadi manusia tokohnya, pelaku sejarahnya, kemudian ruang di mana, kemudian waktunya kapan. Walaupun biasanya peristiwa sejarah itu hampir sama, ya, tapi yang membedakan itu 3 unsur penting. Nah, ini gambar ya demonstrasi yang berakhirnya Orde Lama di gambar sebelah kiri dan berakhirnya Orde Baru di gambar sebelah kanan kamu. Dan yang keempat adalah perubahan. Peristiwa perubahan terjadi dalam masyarakat secara besar-besaran dalam kurun waktu yang singkat. Hal ini biasanya terjadi karena adanya pengaruh yang kuat dari luar. Misalnya gerakan nasionalisme di Indonesia sering dianggap sebagai kepanjangan dari gerakan romantik di Eropa. Berhubungan dengan konsep waktu inilah dikisahkan kehidupan manusia pada masa lalu. Nah, perubahan dalam konsep waktu juga dibagi menjadi 2 ya. Ada revolusi, ini perubahan besar-besaran dalam kurun waktu yang singkat, dan evolusi, ini waktunya perubahan namun waktunya lama. Nah, ini contohnya ya, dengan penderitaan pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan perubahan. Ya, perubahan gerakan-gerakan nasionalisme. Nah, terima kasih buat kamu yang sudah mengikuti penjelasan video tentang pengantar ilmu sejarah. Jangan lupa like dan subscribe agar aku semangat membuat video materi sejarah Indonesia.